Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Saya Angga, saya adalah seorang software engineer yang setiap harinya ngoding dan juga membuat video seperti ini jika ada waktu luang. Oke, dalam video ini saya ingin membahas tentang kerja remote. Seiring dengan perkembangannya teknologi saat ini dan juga perkembangannya dunia kerja, banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan kerja remote kepada karyawan-karyawannya. Lalu, apa sih kerja remote itu? Mari kita bahas melalui video ini. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar istilah kerja remote, mungkin kalian akan berpikiran apa sih kerja remote itu? Mungkin kalian berpikiran bahwa kerja remote adalah kerja sambil membawa remote seperti ini, ataupun kalian berpikiran kerja remote itu merupakan pekerjaan membenarkan remote yang rusak atau servis remote seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman yang kebingungan seperti itu akan saya jelaskan di sini. Jadi sebenarnya kerja remote itu merupakan sistem kerja baru ya saat ini yang sedang tren-trennya di dunia industri, yaitu melakukan pekerjaan tanpa pergi ke kantor. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas kerja kalian itu dari mana saja. Misalkan kalian bisa bekerja dari rumah, dari kedai, dari warung kopi, dari kafe, dari tempat nongkrongan kalian masing-masing. Sesuka hati kalian, kalian ingin bekerja di tempat yang mana. Nah, itu yang dinamakan kerja remote. Nah, kerja remote ini mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan waktu dulu ya, masih ada COVID itu, banyak keren-keren yang kerja dari rumah. Makanya dulu itu sering kita mendengar istilah WFH ya, work from home. Akan tetapi setelah COVID berlalu, jadi work from home ini nggak hanya dilakukan dari rumah saja, maka istilah tersebut berganti dengan istilah work from anywhere. Bekerja dari mana saja. Kalian ingin mendapatkan pekerjaan seperti ini? Oke, pantengin terus video ini ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian apa itu kerja remote, lalu kita akan mengetahui apa sih pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote. Oke, teman-teman, di sini banyak sekali kerjaan-kerjaan yang dapat kalian kerjakan secara remote. Kalian bisa memilih ya dari apa yang saya sebutkan nanti. Oke, yang pertama itu kita bisa menjadi seorang content writer, yaitu menulis konten untuk dipublish di blog ataupun di sosial media atau di YouTube seperti ini. Terus di Instagram sekarang juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan seperti itu dan bisa dikerjakan secara remote. Terus yang kedua di situ ada video editor ya. Banyak sekali lowongan kerja yang membutuhkan video editor. Jadi kalian tinggal mengedit video mentah dari klien kalian, terus kalian mengeditnya di laptop, kemudian setelah hasilnya jadi kalian kirim melalui internet ke klien kalian. Terus yang ketiga, yang tentu saja berhubungan dengan channel ini, yaitu sebagai seorang programmer atau software engineering seperti saya. Di situ banyak sekali ya programmer itu, banyak sekali cabangnya lagi nanti. Ada web developer, ada mobile developer, ada desktop developer, ada front end, ada back end, ada full stack, dan lain sebagainya. Terus di situ kalian juga bisa menjadi seorang data scientist ya. Terus ada arsitek juga. Arsitek kalian bisa menggambar denah bangunan, kemudian hasilnya kalian bisa kirimkan melalui email atau bisa melalui platform yang lainnya. Terus kalian bisa menjadi account manager, jadi kalian bisa memanage tim-tim kalian itu dari rumah atau dari mana saja kalian suka. Terus ini juga ada cyber security. Cyber security itu keamanan jaringan. Jadi kalian bisa bekerja dari rumah menggunakan internet. Tadi kan sudah ada data scientist, sekarang ada data analyst. Jadi kalian bisa menjadi seorang data analyst. Selain itu kalian juga bisa menjadi, tadi kan ada video editor ya, video editor, kalau ini bisa content editor atau yang lainnya. Sekarang itu banyak sekali profesi-profesi di dunia digital yang bisa dikerjakan dari mana saja teman-teman. Setelah itu ada business development. Nah, untuk business development ini yang berhubungan dengan bisnis, jadi kalian bisa mempelajari skill-skill tersebut yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Untuk channel ini sendiri, kerja programmer menyediakan kursus-kursus online yang bisa kalian akses secara gratis melalui channel yang sudah saya buat ini ya. Teman-teman, kalian bisa melihat playlist yang ada di situ. Di situ kalian ingin menjadi seorang apa? Misalkan kalian ingin menjadi seorang web developer. Nah, kalian harus mempelajari skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang web developer. Di sini saya ada latihan dasar untuk menjadi seorang web developer. Kalian bisa mulai dari belajar HTML, CSS, kemudian JavaScript dasar. Nah, setelah itu, setelah kalian
menguasainya, kalian bisa merambah ke penggunaan framework dari masing-masing teknologi yang sudah saya sebutkan tadi itu. Setelah kita mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa atau profesi-profesi apa yang bisa dikerjakan secara remote, kita perlu mengetahui bagaimana caranya bekerja remote ya, bekerja secara remote dari rumah kalian misalkan, dari mana saja lah. Maka kita perlu mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan kerja remote ini dan kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan kerja remote. Oke, saya akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita siapkan jika kita ingin memiliki pekerjaan remote ini. Yang pertama tentu saja internet ya teman-teman. Tadi di awal sudah sering saya sebutkan bahwa internet ini sangat penting sekali. Tanpa internet kita tidak bisa bekerja remote. Karena apa? Internet ini adalah satu-satunya komunikasi atau satu-satunya kendaraan untuk berkomunikasi dengan teman-teman kerja kalian. Bayangin, kalian meeting melalui internet ya. Terus berkirim file tadi itu, misalkan klien atau perusahaan kalian mengirimkan file mentah, kemudian kalian bekerja di laptop kalian, terus kalian mengirim hasil jadinya itu ke klien. Itu semuanya menggunakan internet. Atau kalian berkomunikasi, misalkan chatting gitu kan, itu kan menggunakan internet juga, seperti itu. Atau video call, conference, seperti itu, kalian juga membutuhkan internet. Setelah internet, yang kedua adalah skill atau keahlian yang dibutuhkan untuk profesi sebagai seorang kerja remote. Tentu saja keahlian ini bervariasi sesuai dengan profesi yang akan kalian tuju. Misalkan kalian ingin menjadi seorang copywriter. Nah, di sini kalian harus mengetahui atau mencari tutorial-tutorial supaya menjadi seorang copywriter. Kemudian, jika kalian ingin menjadi seorang software engineer seperti saya atau seorang programmer, kalian harus mengetahui skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang programmer. Untuk programmer sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, programmer itu banyak sekali cabangnya. Jadi bukan sekedar, programmer pasti bisa membuat web, bisa membuat aplikasi mobile, bisa membuat aplikasi desktop. Tidak. Jadi masing-masing programmer ini memiliki skill spesifiknya sendiri-sendiri. Akan tetapi jika kalian ingin menguasai semuanya ya silahkan jika kalian mampu untuk mempelajari semuanya. Ya, di channel Kerja Programmer ini saya sendiri menyediakan tutorial-tutorial gratis jika kalian ingin menjadi seorang web developer maupun sebagai mobile developer. Kebetulan di sini saya sendiri berprofesi sebagai software engineer yang mana saya berkutik di dunia web developer dan juga mobile developer. Nanti untuk kedepannya channel-channel saya akan saya isi dengan materi-materi tentang web developer dan juga mobile developer. Nah, dalam video ini sudah saya bahas ya, kita sudah mengetahui apa itu kerja remote, kemudian apa yang perlu disiapkan jika kita ingin memiliki pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote. Kemudian kita juga sudah membahas atau mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa yang mendukung dilakukan secara remote. Jadi kalian bisa kerja dari rumah atau dari manapun kalian suka, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu video singkat ini. Mudah-mudahan dapat membuka wawasan kalian yang baru pertama kali mendengar kerja remote dan ingin memiliki pekerjaan remote seperti saya yang selalu di rumah. Oke ya teman-teman, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Angga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.